Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji, perkenalkan nama saya Ahmad Koimbayahaki. Saya adalah guru PAI SMP Negeri 2 Banyuwangi dan mahasiswa PPG dalam jabatan batch 2 LPTK UIN Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember dengan nomor NIM 255401110415 dengan judul Indahnya Etika Pergaulan dan Komunikasi Islami. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pagi hari ini? Alhamdulillah luar biasa. SMP Negeri 2 Banyuwangi oke. Baik anak-anak, sebelum pembelajaran kita mulai, marilah kita berdoa bersama-sama. Silahkan ketua kelas pimpin doa di depan. Sebelum memulai pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa sesuai agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dalam hati mulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih. Silakan duduk. Masuk semuanya? Ya. Ada nggak masuk? Siapa? Kenapa tidak masuk? Sakit. Jadi sekarang musim sakit ya. Jadi anak-anak harus jaga kesehatan. Selain Akil ada lagi? Sudah. Oke, kursi sudah rapi? Pakai sepatu semua, kaos kaki pakai? Dasi pakai semua? Oke, kuku harus rapi ya, rambut harus rapi juga, semuanya harus rapi karena Muslim itu dilihat dari pakaiannya dan ucapannya. Oke, baik anak-anak. Minggu kemarin kita sudah belajar banyak hal tentang iman kepada hari akhir, iman kepada hari kiamat, tahapan-tahapannya dan sebagainya. Untuk kali ini, kita hari ini akan belajar beberapa hal, yaitu tentang indahnya etika pergaulan dan komunikasi Islami. Di pembelajaran kita kali ini, nanti kita akan, tujuan pembelajaran kita yang pertama adalah kita semua nanti bisa menjelaskan etika pergaulan dan komunikasi Islami. Jadi masing-masing anak nanti bisa menjelaskan itu. Nomor dua adalah menunjukkan dalil atau Al-Quran atau hadisnya tentang etika pergaulan. Yang nomor tiga, kita nanti bisa menyebutkan etika pergaulan Islami, contoh-contohnya. Yang terakhir adalah kita nanti mengidentifikasi penyimpangan atau anomali-anomali yang terjadi di dalam etika pergaulan Islami. Baik, sebelum pembelajaran dimulai, biar semangat kita ice breaking dulu. Mau ya? Ya. Oke, biar semangat semuanya berdiri dulu ya. Semuanya berdiri dulu, ice breaking dulu, biar nanti kita semangat. Oke, biar fokus ya, biar gak ngantuk ya. Meskipun jam pertama kita ice breaking dulu. Oke, ikuti gerakan ini ya. Oke, dari sudah siap? Siap. Oke, sebentar. 2, 3. Ikuti gerakannya ya. Tangan kanan. Oke, sudah, silakan duduk semua anak-anak. Oke. Baik, sudah semangat semua? Semangat. Sudah fokus semua? Oke, biar tambah semangat, biar rasa semangat ini tumbuh dalam diri kita, semangat dalam bernegara, semangat dalam berbangsa. Marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya bersama-sama tanpa konduktor, langsung berdiri semua. Silakan semuanya berdiri lagi. Kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanahku padaku. Di sanalah aku berdiri dari pandu ibu. Indonesia kebangsaan
bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Silakan duduk kembali. Baik, anak-anak, sebelum sekali lagi Pak Koi mengingatkan, hari ini kita akan belajar indahnya etika pergaulan dan komunikasi Islam. Tujuan pembelajaran kita hari ini, kita akan menggapai 4 tujuan pembelajaran. Yang pertama adalah menjelaskan etika secara definisi, kemudian menunjukkan dalil, terus menyebutkan contoh pergaulan etika yang baik, dan mengidentifikasi contoh masalah-masalah yang ada. Baik anak-anak, sekarang kita masuk ke pengertian dulu dari apa itu etika pergaulan dan komunikasi Islami. Kira-kira ada yang sudah tahu apa itu etika? Mungkin ada yang bisa jawab? Silakan. Oke, etika itu apa? Sekarang kita lihat ya. Etika, coba Mas Rafa dibaca. Mas Rafa, ya, etika itu apa? Etika adalah pergaulan Islami. Adalah cara bergaul yang sesuai dengan ajaran Islam, yaitu berhubungan dengan orang lain dengan sopan, santun, menghargai, dan tidak merugikan. Dalam Islam, pergaulan harus membawa kebaikan, bukan menimbulkan dosa atau masalah. Oke, bagus. Ya, jadi ini contoh adalah etika pergaulan Islami. Jadi bagaimana kita cara bergaul dengan sesama manusia, entah itu lebih tua, sesama, lebih muda, ataupun dengan lawan jenis. Contoh dari etika bergaul adalah yang pertama, menyapa teman dengan salam. Ya, bertemu, bertegur sapa, tidak mengejek, tidak membuli, berteman tanpa membedakan ras suku, kemudian menjaga batas antara laki-laki dan perempuan. Baik, kemudian sekarang kita lanjut ke pengertian dari etika komunikasi Islami. Coba yang Putri, Mbak Yola, silahkan Yola dibaca. Etika komunikasi Islam berarti cara berbicara dan menyampaikan pesan sesuai dengan nilai-nilai Islam. Artinya, setiap perkataan harus jujur, sopan, lembut, dan membawa manfaat. Untuk contohnya yaitu bicara dengan nada baik, tidak kasar, tidak menyebar gosip atau berita bohong, mengingatkan teman dengan cara yang baik, menerapkan kata-kata yang membuat senang bukan tersinggung. Oke, bagus. Ya, jadi itu adalah etika komunikasi Islami. Jadi yang depan tadi etika bagaimana cara kita bergaul. Yang kemudian yang kedua adalah bagaimana cara kita komunikasi. Oke, yang selanjutnya ini adalah contoh dari penyebutan dari dalil atau perintah Allah dalam Al-Quran dan dalam hadis. Yang mana sangat banyak di Quran menyebutkan bahwasanya kita harus beretika dalam bergaul ataupun berkomunikasi. Salah satu ayatnya adalah di Quran surat Al-Hujurat ayat 11 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain. Boleh jadi mereka yang diperolok lebih baik daripada yang mengolok-olok daripada mereka. Ini di surat banyak sekali. Kemudian di hadis Rasul juga bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah dan Rasulnya dan hari akhir, hendaknya ia berkata baik atau diam. Jadi ini pentingnya kita memiliki etika dalam bergaul dan dalam berkomunikasi. Oke, ini ada beberapa video anak-anak. Ini salah satu saja. Ini video yang sudah trending di sekolah kita, bagus sekali karyanya kakak-kakak kalian dulu tentang bahaya bullying. Mungkin ada yang sudah tahu?
Nanti kita tonton, setelah kita tonton, nanti kita telaah kira-kira kenapa, mengapa, dan bagaimana solusi dari video ini supaya tidak terjadi lagi hal-hal yang seperti ini. Anak-anak, kita akan melihat ini adalah contoh dari video bahaya bullying. Video ini dibuat oleh kakak-kakak kelas kalian yang luar biasa tentang bahaya bullying. Yang pasti konsep dan lain-lain dengan ini semua dari anak-anak semua. Kalian hari ini menelaah kira-kira sebabnya apa hal ini terjadi dan bagaimana solusi supaya tidak terjadi seperti ini. Oke, mari kita lihat bersama-sama durasi video 6 menit. Siswa perempuan yang sering dibully oleh teman-temannya karena anak tadi dibully terus dan komunikasi juga buruk dengan orang tuanya sehingga dia mengurung diri, merasa dirinya kurang dan sebagainya. Banyak sekali dia banyak sekali tekanan, kemudian dia nggak kuat, kemudian dia bunuh diri. Ini fakta terjadi, ini hanya ada reka ulang ya. Jadi begitu bahayanya jika kita nggak ada etika komunikasi ataupun bergaul dalam sehari-hari. Ini bahaya sekali. Salah satu contoh bahayanya adalah bullying, perundungan. Bagaimana sikapnya orang yang dirundung ataupun perundung itu harus dibagaimanakan. Nah, kita sebagai siswa nanti kita akan menelaah itu semua. Oke? Oke, masih semangat semuanya? Oke, setelah ini kita akan ngasih masing-masing kelompok tugas untuk mengerjakan. Ada 4 tadi ya tujuan kita. 1, nanti anak-anak bisa tahu pengertiannya apa. Kemudian landasan atau dasar hukumnya apa. Kemudian yang ketiga adalah contoh perilaku etika pergaulan Islam itu seperti apa. Yang keempat adalah contoh permasalahan-permasalahan yang ada di sekitar kita tentang etika itu. Oke, sebelumnya kita tepuk semangat dulu, bersemangat. 1 kali tepuk semangat. Bisa? Oke, sekarang saya ajari dulu. Gini caranya. 1 kali. Semangat. Oke, tepuk tangan semua. Oke, sekarang saya bagi ada 3 kelompok anak-anak ya. Jadi ini ada LKPD, indahnya etika pergaulan dan komunikasi. Saya beri waktu 5 menit untuk kalian mendiskusikannya. Kemudian nanti selesai itu masing-masing kelompok nanti perwakilan maju ke depan untuk menjelaskan apa temuan-temuan yang didapatkan dari materi kali ini. Silahkan. Lima menit. Silahkan dituliskan. Ayo ditulis yang bagus. Ya, masing-masing kelompok berdiskusi. Jika tidak bisa tanya ke Pak Koyum. Menurut kelompok kami, kelompok 2, pengertian etika pergaulan yaitu cara bergaul yang sesuai dengan ajaran Islam, yaitu berhubungan dengan sopan, santun, menghormati, dan tidak merugikan. Dan pengertian komunikasi Islami yaitu cara berbicara dan menyampaikan pesan sesuai dengan nilai-nilai Islam. Landasan hukum dari Al-Quran dan hadis. Hai orang-orang beriman, janganlah suatu kamu mengolok-ngolok kaum yang lain. Boleh jadi mereka yang diperolok lebih baik dari mereka. Quran Surat Al-Hujurat ayat 11. Tentu etika Islami yang pertama, menyapa teman dengan santun, tidak membeda-bedakan teman, dan menjaga batasan antara lawan jenis.
penyimpangan dalam pergaulan dan menjelaskan sebab dan dampak dari perbuatan tersebut. Tidak membatasi pergaulan antara lawan jenis atau bisa disebut sebagai pacaran. Sebab karena adanya ketertarikan antar lawan jenis, dampaknya dapat Banyaknya pernikahan dini. perkawinan muda. Ya. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk. Kelompok 1 simpen dulu ya. Luar biasa. Kelompok 2, kelompok 1 juga luar biasa. Baik anak-anak, sekarang kita masuk ke tahap akhir dari pembelajaran kita. Sekarang kira-kira masuk ke kesimpulan. Kesimpulannya apa kira-kira? Yang pertama dari definisi. Kira-kira apa itu yang dimaksud dengan etika pergaulan dan etika komunikasi Islami? Kira-kira apa? Silakan. Etika pergaulan dan komunikasi Islam itu bagaimana? Kira-kira apa? Ada yang bisa menyimpulkan? Oke, silakan, Giri. Menjaga pergaulan antara lawan jenis. Menjaga pergaulan antara lawan jenis dengan sesama, lebih tua atau lebih muda, dengan cara yang baik dan menggunakan bahasa yang sopan, santun, dan tidak menyakiti atau tidak membuat orang lain merasa sakit hati. Jadi itu adalah pengertiannya. Nomor 2, landasannya. Ada tahu? Masih ingat landasannya tadi apa? Quran surat Al-Hujurat ayat 11. Betul. Hadis riwayat Muslim Bukhari. Ya, di Quran surat Al-Hujurat ayat 11 dan dalam hadis juga banyak sekali. Sudah paham semua materinya? Sudah. Bagian materi mana yang kira-kira menarik hari ini? Yang video tadi menarik ya? Kira-kira besok anak-anak kalau misal ada penyimpangan etika komunikasi, kira-kira bagaimana cara mengatasinya? Yang pertama, kira-kira bagaimana? Misal kita nanti ketemu di kantin ada anak berkata-kata, kontit, banyak sensornya. Kira-kira apa yang kita nasihati, Dek, Mas, ini sekolah kita harus beradab. Bagus. Yang lain selain nasihatin, ditegur, jangan enggak boleh. Berani ya? Berani. Harus berani. Sekarang kita kesimpulan dari Pak Boyum, dari saya. Jadi gini anak-anak, kembali lagi di materi awal tadi yang pernah saya sampaikan. Jadi sebagai manusia, sebagai makhluk Allah yang sempurna di bumi ini, kita diberikan bekal oleh Allah, kesempurnaan itu berupa akal. Kita adalah hewan, manusia adalah hayawanun nautik, hewan yang dapat berbicara. Oleh karena kita hewan yang dapat berbicara, terlebih lagi kita diberi keistimewaan, yaitu kita diberikan akal dan hati oleh Allah, yang membedakan kita dengan makhluk yang lain. Itulah kenapa kita harus memiliki sopan santun dalam berperilaku, seperti janji siswa ya, akhlak dalam berbicara, kemudian bagaimana kita bersikap dengan orang lain, dengan lawan jenis dan sebagainya. Sekali lagi, kita bukan hewan seperti hewan yang lain, kita adalah manusia ciptaan tersempurna dari Allah, paling sempurna. Jadi kita harus menjadi manusia yang paling baik. Dengan cara bagaimana? Dengan cara meniru Nabi di dalam Quran, di dalam hadis, semua sudah terterakan. Yang pasti, sebagai manusia kita hidup berdampingan, kita pasti butuh orang lain. Kita harus berkata-kata yang benar, jujur, sopan, dan menunjukkan wajah yang ceria. Jadi ini pentingnya Islam, tidak hanya masalah ibadah, tapi juga masalah muamalah dengan orang lain. Baik, sebelum kita tutup, ada pertanyaan dari anak-anak? Kalau tidak ada, minggu depan nanti anak-anak menonton cuplikan film yang lebih panjang lagi tentang etika ataupun tentang video pendek pasti ya, 15 menitan, nanti tentang etika pergaulan dan komunikasi Islam. Silahkan minggu depan anak-anak membawa HP, kemudian nanti kita akan menonton, bawa headset juga ya, nanti bawa HP dan headset, boleh apapun itu, headset free atau apa namanya, headphone, terserah namanya, masing-masing anak bawa, nanti kita nonton video di HP-nya masing-masing di kelas ini ya. Sudah selesai, marilah kita tutup dengan membaca doa hamdalah dan doa dalam hati masing-masing. Alhamdulillah. Terima kasih anak-anak. See you next week. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Koyum.
Suami saya